Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudaraku yang terkasih, banyak sekali ragamnya, bentuknya, caranya memberi. Tapi pemberian yang berkenan di hati Tuhan adalah pemberian yang berdasarkan kerelaan hati, bukan karena keterpaksaan, apalagi ada motivasi lain yang terselubung di balik itu. Karena ada orang memberi dengan harapan diketahui oleh orang lain sehingga ia beroleh pujian dan sebagainya. Suatu ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus sampai hampir malam. Kira-kira ada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan wanita. Mereka pasti lapar. Hari sudah hampir malam, di manakah mereka dapat membeli roti? Tetapi ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Yohanes 6 ayat 9. Nah, umumnya anak-anak mempunyai hati polos, hati yang tulus, yang bersih. Jika rela memberi, dia pun akan memberi. Sebaliknya, jika dia sedang tidak ingin memberi, dengan terus terang dia tidak akan memberi. Alkitab tidak mencatat bahwa anak itu keberatan atau menggerutu saat memberikan roti dan ikannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Pasti ia rela menyerahkan perbekalannya walaupun hanya itu yang dia punya. Ia pun tidak mengerti apa yang akan diperbuat Tuhan terhadap roti dan ikannya itu. Tetapi akhir dari kisah itu menceritakan roti dan ikan anak itu menjadi berkat ajaib bagi lebih dari 5.000 orang. Nah, seandainya yang punya roti dan ikan itu orang dewasa, belum tentu juga ia rela menyerahkannya, bukan? Mungkin justru dia akan berkata, enak saja, ini kan perbekalanku sendiri, untuk diri saja belum tentu cukup. Mana boleh saya harus membagikan lagi kepada orang lain? Tidak masuk akal. Saudara, di masa-masa sulit seperti saat ini, memang tidak mudah orang mau memberi, tidak mudah orang mau membagi. Kebanyakan orang menjadi egois dan kasihnya menjadi dingin. Ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, kita tidak mengerti bahwa ketaatan kita itu justru akan membawa berkat bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain. Apabila kita rela memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan dan mempercayakan Tuhan dengan iman yang tulus, maka Tuhan akan membuat milik kita itu menjadi berlimpah-limpah. Tuhan punya catatan yang terperinci, yang detail mengenai apa yang kita lakukan dengan setia dan taat, termasuk juga dalam hal memberi. Karena itu, berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat yang ke-38. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajar kembali kepada kami untuk hidup jadi berkat. Untuk itulah Tuhan membimbing, menuntun kami, dan Engkau menaruh setiap berkat-berkat dalam hidup kami supaya kami hidup jadi berkat bagi orang lain. Mungkin selama ini kami hanya berdoa supaya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati kami, tapi kami lupa untuk hidup jadi berkat. Padahal kami menyadari bahwa itulah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Dan biarlah Tuhan hari ini bentuklah kami dengan firman-Mu. Kami bukan hanya
egois terhadap diri kami sendiri, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi inilah saatnya kami harus hidup dengan menjadi berkat bagi sesama kami, karena kami tahu waktu itulah Tuhan bukan hanya menguji, tapi Tuhan akan memberi upah apa yang kami lakukan. Dan terima kasih banyak Tuhan, ketika Tuhan mengajar kami untuk memberi dengan kerelaan, dengan ketulusan, bahkan dengan sukacita, bukan keterpaksaan. Maka Tuhan, kami tahu, kami yakin dan percaya di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, Engkau akan memakai jadi berkat berlimpah-limpah bagi banyak orang. Terima kasih Allah yang hidup, di dalam Kristus Yesus Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, dan berkatilah setiap pendengar Bread of Life audio hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.